Halo sahabat wajib pajak, sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan, yang kemudian ditegaskan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang penyesuaian pengaturan pajak penghasilan, aturan mengenai lapisan tarif pajak penghasilan orang pribadi disesuaikan agar lebih adil dengan berpihak kepada kelompok masyarakat kecil dan menengah. Lapisan tarif PPh yang berlaku saat ini menggantikan lapisan tarif yang sudah berlaku sejak Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang PPh, yaitu penghasilan 0 sampai dengan 60 juta rupiah dalam setahun, tarif pajaknya 5%. Kemudian, penghasilan lebih dari 60 juta sampai dengan 250 juta rupiah dalam setahun, tarif pajaknya 15%. Kemudian, penghasilan lebih dari 250 juta sampai dengan 500 juta rupiah dalam setahun, tarif pajaknya 25%. Selanjutnya, penghasilan lebih dari 500 juta sampai dengan 5 miliar rupiah dalam setahun, tarif pajaknya 30%. Lalu yang terakhir, penghasilan lebih dari 5 miliar dalam setahun, tarif pajaknya adalah 35%. Jika kita melihat tarif pajak atas penghasilan tersebut, apakah benar pegawai yang punya penghasilan 5 juta dalam sebulan harus dipotong pajak 5% seperti berita yang beredar di media-media saat ini? Kalau kita baca lagi peraturannya, sebenarnya ada pengecualian pegawai yang punya penghasilan 5 juta dalam sebulan, yang tidak dipotong pajak, bahkan, penghasilan 6 juta dalam sebulan pun tidak perlu dipotong pajak, asalkan memenuhi syarat. Nah, kira-kira syaratnya apa saja sahabat? Jadi gini sahabat, pegawai yang tidak boleh dipotong pajak adalah pegawai yang mempunyai penghasilan 5 juta atau 6 juta, tetapi PTKP-nya lebih besar dari jumlah penghasilan. Nah, PTKP itu apa? Jadi gini sobat, PTKP adalah penghasilan tidak kena pajak. PTKP adalah sebagai pengurang penghasilan pajak pasal 21. Kalian, sebagai wajib pajak, harus memilih salah satu. Status kalian apa untuk menghitung PPh pasal 21? Contoh, kalian pilih status TK0, artinya tidak kawin, dengan tanggungan 0, atau tidak ada tanggungan keluarga. Atau, misal, kalian pilih status K1, yang artinya, status Anda, kawin, dan punya satu tanggungan dalam keluarga kalian. Atau, misal, kalian pilih status TK2, artinya, kalian belum kawin, tapi punya tanggungan dua keluarga, orang tua misalnya, jika orang tua kalian tidak punya penghasilan, dan menjadi tanggungan kalian. Kemudian, tanggungan PTKP itu siapa saja? Dasar hukum yang mendasari pembahasan tentang PTKP ini adalah Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan Nomor 7, Tahun 2021, pada Bab 3, Pasal 7. Pada dasarnya, yang menjadi tanggungan PTKP adalah sebagai berikut. 1. Keluarga yang sedarah, yang meliputi orang tua kandung, saudara kandung, anak kandung, dan anak angkat. 2. Keluarga semenda, yang meliputi mertua, anak tiri dan ipar. Adapun jumlah maksimal anggota keluarga yang menjadi tanggungan PTKP tersebut adalah 3 orang untuk setiap keluarga. Apabila lebih dari 3 orang, maka tidak akan ada penyesuaian PTKP untuk mengurangi pajaknya. Acuan dari penghitungan PPh 21 adalah PTKP 2022, yaitu 54 juta untuk wajib pajak tidak kawin, ditambah 4,5 juta jika status kawin, ditambah 4,5 juta per tanggungan PTKP. Adapun prinsip dari penggunaan PTKP secara umum adalah sebagai berikut, apabila penghasilan tidak melebihi PTKP, maka wajib pajak pribadi tidak akan dikenakan pajak penghasilan pasal 21. Namun, apabila penghasilan melebihi PTKP, maka penghasilan neto setelah dikurangi PTKP akan menjadi dasar penghitungan PPh 21. Untuk lebih jelasnya, berikut contoh perhitungannya. 1. Pegawai status K0, gaji 5 juta sebulan, tunjangan 100.000, premi jaminan kecelakaan kerja
yang dibayarkan oleh pemberi kerja, 25.000, premi jaminan kematian, yang dibayarkan oleh pemberi kerja, 25.000, premi jaminan hari tua, yang dibayarkan oleh pemberi kerja, 25.000, premi jaminan pemeliharaan kesehatan, yang dibayarkan oleh pemberi kerja, 25.000, sehingga, total penghasilan bruto, 5.200.000. Lalu, untuk pengurangnya, biaya jabatan, 5%, dari total penghasilan bruto, maksimal 6 juta setahun, 260.000, iuran pensiun, yang dibayar sendiri melalui pemberi kerja, 25.000. Iuran jaminan hari tua, yang dibayar sendiri melalui pemberi kerja, 25.000, iuran tunjangan hari tua, yang dibayar sendiri melalui pemberi kerja, 25.000, sehingga total pengurang penghasilan bruto, 335.000. Maka, jumlah penghasilan neto sebulan adalah 5.200.000, dikurangi 335.000, sama dengan 4.865.000. Setelah itu, 4.865.000 dikalikan 12, maka hasilnya 58.380.000. Itulah penghasilan setahun. Kemudian, untuk mencari penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan setahun tersebut, yaitu 58.380.000 dikurangi PTKP status K0, yaitu 58.500.000, maka hasilnya nihil. Lalu, contoh kedua, pegawai status K3, gaji 6 juta sebulan, tunjangan 100.000, premi jaminan kecelakaan kerja yang dibayarkan oleh pemberi kerja 25.000, premi jaminan kematian yang dibayarkan oleh pemberi kerja 25.000, premi jaminan hari tua yang dibayarkan oleh pemberi kerja 25.000, premi jaminan pemeliharaan kesehatan yang dibayarkan oleh pemberi kerja 25.000, sehingga total penghasilan bruto 6.200.000. Lalu, untuk pengurangnya, biaya jabatan 5% dari total penghasilan bruto, maksimal 6 juta setahun, 310.000. Iuran pensiun, yang dibayar sendiri melalui pemberi kerja, 25.000, iuran jaminan hari tua, yang dibayar sendiri melalui pemberi kerja, 25.000, iuran tunjangan hari tua, yang dibayar sendiri melalui pemberi kerja, 25.000, sehingga total pengurang penghasilan bruto, 385.000. Maka, jumlah penghasilan neto sebulan adalah 6.200.000 dikurangi 385.000, sama dengan 5.815.000. Setelah itu, 5.815.000 dikalikan 12, maka hasilnya 69.780.000. Itulah penghasilan setahun. Kemudian, untuk mencari penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan setahun tersebut, yaitu 69.780.000 dikurangi PTKP status K3, yaitu 72 juta, maka hasilnya nihil. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat buat kalian semua. Jika kalian mendukung channel ini, silakan subscribe channel ini, agar channel ini semakin berkembang dan bisa terus saling berbagi ilmu.